By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing whither he went. By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. Hello everyone, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kebenaran firman Tuhan. Pelajaran ini adalah pelajaran keempat dari seri pelajaran The Everlasting Covenant. Dalam pelajaran ini, kita akan cari tahu apa yang dijanjikan kepada Abraham, apa syaratnya untuk memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya, dan apakah Abraham sudah menerima apa yang dijanjikan. Di Kejadian 12 ayat 1, Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk keluar dari negerinya ke tanah yang akan ditunjukkan kepadanya. Dengan iman, Abraham menurut perintah Tuhan untuk pergi ke tempat, yaitu ke tanah yang dia akan terima sebagai warisan. Tanah yang dijanjikan, yaitu tempat yang dia akan warisi, adalah bumi ini. Tapi tidak akan dijanjikan kepadanya melalui hukum. Artinya tidak akan dia perolehnya dengan cara menurut hukum atau melalui usahanya sendiri untuk menurut hukum, tetapi melalui righteousness yang hanya dapat diperoleh melalui iman. Righteousness adalah right doing yang hanya dapat diperoleh melalui iman. Righteousness adalah right doing-nya Kristus. Sementara the law ialah right doing-nya manusia untuk menurut hukum. Kita tahu bahwa manusia setelah berdosa tidak bisa menurut hukum Tuhan. Semua righteousness-nya manusia adalah filthy rags atau kain lara. Artinya, tanah yang dijanjikan kepada Abraham hanya dapat diperoleh atau diwarisi jika Abraham memiliki iman. Dan iman itu diungkapkan dalam penurutan hukum Tuhan. Janjinya bukan janji lagi jikalau warisan itu diperoleh dengan cara menurut hukum Tuhan, karena warisannya hanya dapat diperoleh melalui iman kepada janjinya. Dan bagian Abraham adalah percaya janjinya. Untuk percaya janjinya ialah untuk menurut semua perintahnya, dan perintahnya adalah kuasa yang menyanggupkan untuk menurut hukum Tuhan. Contohnya adalah Petrus. Waktu Kristus bilang datang, kata datang itu adalah kuasanya yang menyanggupkan Petrus untuk berjalan di atas air, jika Petrus percaya. Demikian juga dengan janji yang dijanjikan kepada Abraham. Janjinya adalah kuasanya. Sebaliknya, untuk mewarisi tanah dengan berusaha untuk menurut hukum Tuhan, ialah untuk mewarisi tanah dengan usaha sendiri, yang kita tahu adalah suatu kemustahilan. Dasar daripada covenant ini adalah hukum Tuhan. Artinya covenant ini, yang adalah the everlasting covenant, hanya akan dipenuhi jikalau Abraham menurut hukum Tuhan. Untuk percaya janjinya ialah untuk di-empower untuk memenuhi semua tuntutannya untuk mewarisi tanah yang dijanjikan. Janji Tuhanlah yang akan menyangkupkan Abraham untuk menurut hukumnya, jikalau Abraham percaya janjinya. Hanya mereka yang menurut hukum Tuhan yang akan memasuki kota itu dan makan buah pohon kehidupan. Melalui iman, Abraham berdiam di tanah yang dijanjikan kepadanya. Namun dia berdiam di tanah itu sebagai orang asing, bukan sebagai pewaris tanah itu. Yang dijanjikan kepada Abraham adalah the land atau the promised land, tanah yang dijanjikan, dan tanah itu adalah bumi ini. Namun Abraham belum mewarisinya, dan syaratnya untuk mewarisi tanah ini adalah menurut hukum Tuhan. Abraham hanya akan mewarisi tanah yang dijanjikan kepadanya melalui iman, dan imannya diungkapkan melalui penurutannya. Kuasa janji Tuhan adalah grace yang hanya dapat diperoleh melalui iman. Grace sanggup menyelamatkan, karena grace adalah kuasa Tuhan yang bekerja untuk menyelamatkan. Tidak ada seorang pun yang diselamatkan melalui usahanya sendiri. Sebagaimana Kristus menciptakan dengan kuasa firman-Nya, demikian juga Kristus menyelamatkan dengan kuasa firman janjinya.
Perbuatan baik kita, yaitu good works, adalah hasil kerja kuasa Kristus di dalam kita, bukan hasil kerja manusia. Semua orang yang beriman kepada kuasa janji Kristus atau grace diberkati sebagaimana Abraham diberkati. Perjanjian atau covenant ini adalah the covenant of grace, atau perjanjian berdasarkan kuasa grace Tuhan, bukan berdasarkan perjanjian usaha manusia. Covenant of grace ini bukan covenant yang baru ada setelah Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden, tapi sudah ada di dalam pikiran God sejak kekekalan. Dan itulah sebabnya the covenant of grace ini namanya covenant kekekalan atau the everlasting covenant. Banyak orang mengajarkan bahwa the new covenant ini baru berlaku setelah kematian Kristus di kayu salib. Seakan-akan Adam dan Hawa diselamatkan melalui the old covenant dengan usaha mereka sendiri untuk menurut hukum Tuhan, yang adalah syarat untuk diselamatkan. Tanpa grace atau kuasa janji Tuhan, manusia tidak sanggup untuk berbuat apapun untuk memenuhi tuntutannya hukum. Fungsi grace ialah untuk menurut setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan kuasa grace ini adalah kuasa yang menciptakan semua yang diciptakan oleh Bapa melalui anaknya. Dan kuasa grace inilah yang menyanggupkan manusia untuk menyangkal keinginan dagingnya, sehingga dia dapat menurut hukum Tuhan jika dia percaya. Petrus berjalan di atas air hanya dengan kuasa firman Tuhan, bukan dengan kuasanya sendiri. Kuasa grace adalah kuasa yang sanggup menyelamatkan. Dan kuasa grace ini adalah the gospel atau Injil Kristus. Firman Kristus adalah kuasanya, yaitu the Holy Spirit, Roh Kudus. The grace of Christ adalah the Spirit of Christ. Adam dan Hawa diselamatkan dari kebinasan kekal melalui the gospel atau melalui the grace of Christ. Mereka tidak diselamatkan oleh penurutan mereka tanpa kuasa grace. Mereka diselamatkan melalui the grace of Christ, yang adalah firman janji yang menjanjikan warisan, yang hanya akan diperoleh melalui iman kepada firman janji Injil kuasa Kristus. The gospel adalah the power of Christ. The power of Christ adalah grace. The new covenant adalah the covenant of grace. Artinya Adam dan Hawa diselamatkan di bawah the new covenant, bukan the old covenant. Mereka menurut karena mereka percaya firman janji Kristus kepada mereka, yang mana firman janji itulah yang bekerja di dalam mereka untuk menghasilkan buah-buah penurutan. Contoh kuasa grace kita lihat di Matius 8. Seorang serdadu Roma memohon kepada Kristus untuk menyembuhkan hambanya yang berbaring di rumah kediamannya. Kristus bilang bahwa dia akan datang mengunjungi hambanya dan akan menyembuhkan hambanya orang itu. Namun serdadu Roma ini mengerti kuasa yang sanggup menyembuhkan adalah firman perkataannya Kristus. Sehingga dia memohon kepada Kristus untuk berfirman saja, speak the word only, dan pasti hambanya akan sembuh. Ini adalah demonstrasi iman. Percaya apa yang keluar dari mulut Tuhan, karena firman-Nya atau janjinya adalah kuasanya yang akan menjadikan apa yang difirmankan. Demikian juga dengan janji yang dijanjikan kepada Abraham. Janjinya pasti akan menjadi kenyataan. Pertanyaan yang perlu ditanyakan adalah apakah Abraham percaya? Waktu dia diperintahkan untuk keluar dari Ur untuk ke tanah yang akan diwarisinya, Abraham percaya, dan imannya diungkapkan dengan Abraham keluar dari Ur. Abraham tidak akan mewarisi tanah itu jikalau dia tidak percaya janjinya Tuhan. Warisannya hanya dapat diperoleh jika Abraham percaya janjinya, bukan percaya bahwa dia sanggup untuk mewarisinya dengan usahanya sendiri untuk memenuhi syaratnya, yaitu menurut hukum Tuhan. Itulah sebabnya tanah itu namanya adalah tanah perjanjian, bukan tanah hasil usaha sendiri. Abraham percaya janji Tuhan bahwa hanya Tuhanlah yang dapat memenuhi janjinya. Dan Abraham hanya akan benefit dari janjinya jika dia percaya, dan imannya diungkapkan dalam penurutan. The Old Covenant adalah janji manusia untuk memenuhi syarat covenant, yaitu menurut hukum Tuhan. Sementara the New Covenant adalah janji Tuhan untuk bekerja melalui kuasa firman rohnya Kristus di dalam orang yang percaya untuk memenuhi syaratnya. Adam dan Hawa diselamatkan melalui the New Covenant. Ini adalah buktinya bahwa the New Covenant sudah ada sebelum kayu salib,
sangat berbeda dengan pengertian banyak orang bahwa the new covenant berlakunya setelah kematian Kristus di kayu salib. The new covenant adalah the covenant of grace. Grace adalah the power of God yang sanggup menyelamatkan orang berdosa dari dosa-dosanya. Dan power of God ini adalah the power of the cross, kuasa kayu salib. Artinya orang yang diselamatkan ialah orang yang diselamatkan oleh the gospel of Christ yang adalah kayu salibnya Kristus. Abraham diselamatkan oleh the new covenant yang Ellen White tulis sebagai the Abrahamic covenant. The new covenant adalah the second covenant atau covenant kedua, karena darahnya ditumpahkan setelah darah lembu ditumpahkan di Bukit Sinai waktu umat Israel membuat the first atau the old covenant, perjanjian berdasarkan kemampuan manusia untuk memenuhi janjinya. The new covenant yang adalah the Abrahamic covenant adalah covenant berdasarkan darahnya Kristus yang ditumpahkan di kayu salib tahun 31 AD. Walaupun darahnya belum ditumpahkan, namun janjinya disahkan melalui janji dan sumpah Tuhan yang tidak bisa berbohong. Jadi banyak orang mengambil kesimpulan bahwa sebelum kayu salib adalah the old covenant, karena Kristus belum menumpahkan darahnya di kayu salib, sehingga the new covenant hanya berlaku setelah kematian Kristus di kayu salib. Tapi kesimpulan ini tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan, karena janjinya untuk menumpahkan darahnya di kayu salib sama nilai powernya dengan waktu Kristus mati di kayu salib. The covenant of grace pertama di-establish di Taman Eden. Kristus membuat covenant ini dengan Adam sebagai janji ilahi bahwa keturunan benih wanita akan meremuk kepalanya setan. Dan karena the covenant of grace adalah janji berdasarkan kuasa gospel, sehingga Adam dan Hawa diselamatkan oleh the power of God unto salvation atau the gospel of Christ. Kita tahu warisannya hanya dapat diperoleh melalui iman, bukan melalui usaha sendiri untuk menurut hukum Tuhan. Dan melalui iman kita memperoleh the righteousness-nya Kristus. Righteousness adalah right doing-nya Kristus. The right doing adalah penurutan sempurnanya kepada hukum Bapanya. Melalui iman, Abraham diperhitungkan righteous. Orang yang beriman menerima the right doing-nya Kristus. Sehingga Bapa melihat penurutan anaknya waktu dia melihat orang yang beriman ini. Dan untuk mempertahankan the righteousness-nya Kristus, orang itu perlu untuk tidak melanggar hukum Tuhan, agar jubahnya tetap bersih. Untuk melanggar hukum Tuhan adalah untuk kehilangan jubah putihnya Kristus, yang adalah the righteousness of Christ. The righteousness-nya Kristus adalah kehidupan sempurnanya, karakternya, dan kehidupannya adalah perkataan-perkataannya yang adalah the Spirit. Kita baca ini di Yohanes 6 ayat 63. Artinya untuk menerima the righteousness-nya Kristus adalah untuk menerima the life atau kehidupannya yang adalah the Spirit of Christ. Rohnya Kristus adalah kuasa grace-nya yang menyanggupkan manusia berdosa untuk tidak berdosa lagi. Jadi melalui iman, yang kita peroleh adalah kehidupannya yang adalah kuasanya untuk tidak melanggar hukumnya lagi. Itulah sebabnya mengapa the old covenant tidak ada keselamatannya kapan saja, sebelum ataupun setelah kayu salib. Sementara the new covenant adalah covenant yang menghasilkan keselamatan sebelum dan setelah kayu salib. Dan kehidupannya Kristus dilambangkan oleh darahnya. Darahnya adalah kuasanya yang sanggup menyelamatkan. Walaupun darahnya ditumpahkan tahun 31 AD, namun kuasanya sudah ada sebelum manusia diciptakan. Karena kuasanya adalah kuasa penciptaan yang menciptakan semua yang diciptakan. Kuasa penciptaan adalah kuasa yang menyelamatkan. Dan karena janjinya adalah perkataannya yang keluar dari mulutnya, sehingga Adam dan Hawa sudah bisa diselamatkan sebelum darahnya ditumpahkan di kayu salib. Ini adalah the new covenant yang adalah the second atau covenant kedua. Itu sebabnya bagi mereka yang hidupnya sebelum kematian Kristus di kayu salib, mereka perlu melihat kuasa kayu salib sebelum kematiannya di kayu salib. Dan korban-korban persembahanlah yang menjadi objek lesson kayu salib. Kuasa kayu salib adalah the power of the love of God yang dilihat di kayu salib. Sebelum kayu salib, melalui the ceremonial law. Namun kuasanya sudah ada sebelum kayu salib. Adam dan Hawa diselamatkan karena mereka percaya janjinya.
bahwa kematian kekal mereka dibayar oleh Kristus di kayu salib. Dan mereka bisa melihat the love of God melalui object lesson ceremonial law waktu mereka mempersembahkan persembahan binatang. Dosa mereka diampuni melalui kematiannya Kristus di kayu salib berdasarkan janji yang tidak akan gagal. Dan kuasanya untuk tidak melanggar lagi hukum Tuhan adalah kuasa janji firman-Nya. Ini adalah the new covenant. Tidak satu orang pun dapat diselamatkan melalui the old covenant. Di 1 Yohanes 1 ayat 9, Yohanes 8 ayat 11, Yohanes 15 ayat 5, Filipi 4 ayat 13, ini adalah janji-janji the new covenant. Janji ini berlaku untuk Adam dan Hawa setelah mereka berdosa di Taman Eden sampai pintu kasihan tertutup di Daniel 12 ayat 1. Kristus adalah domba yang disembelih sejak the foundation of the world. Wahyu 13 ayat 8. Pengampunan dosa dan kuasa untuk tidak berdosa lagi sudah ada sejak di Taman Eden. The righteousness of Christ hanya akan diberikan jikalau dosanya diampuni. Kristus tidak baru hidup setelah kematiannya di kayu salib. Kristus adalah kehidupan sejak masa kekekalan setelah dibigatan Bapanya. Kristus menyelamatkan dengan kehidupannya. Kristus membayar hutang dosa manusia dengan kehidupannya. Kematiannya adalah bukti dosa manusia sudah dibayar lunas. Kristus bangkit dari kuburnya karena kubur dan kematian tidak dapat menahan dia di dalam kuburnya, karena dia sendiri tidak pernah berdosa. Sehingga kematiannya memberi Kristus hak untuk mengampuni dosa dan memberikan kuasa penurutan yang adalah righteousness-nya jika rohnya berdiam di dalam manusia. Kristus adalah juru selamat sebelum dan setelah kematiannya di kayu salib. Itulah sebabnya Abel diselamatkan melalui kehidupannya Kristus yang dilambangkan oleh darah domba yang dia persembahkan dalam bentuk korban persembahan binatang. Kain menolak kehidupannya Kristus yang sanggup menyelamatkan dengan dia menolak kuasa darahnya yang dilambangkan oleh darah korban binatang. Kuasa yang menyelamatkan sudah ada sebelum tahun 31 AD, dan kuasanya sama besar dengan kuasa kayu salibnya pada tahun 31 AD. Manusia berdosa diselamatkan oleh kehidupannya Kristus yang dilambangkan oleh darahnya, sebelum kayu salib melalui korban binatang, dan setelah kayu salib yang dilambangkan oleh drink. Karena covenant ini adalah covenant berdasarkan janji, dan covenant ini berlaku bagi semua yang hidup di bumi ini, mulai dari Adam sampai orang terakhir di akhir zaman. Artinya untuk berada di bawah covenant ini ialah untuk percaya janjinya. Janji menjanjikan sesuatu yang belum terjadi, walaupun kuasanya untuk memenuhi syaratnya sudah ada sebelum janjinya menjadi kenyataan. Dan yang dijanjikan adalah the land atau tanah perjanjian, yang adalah bumi ini. Bukan hanya tanah sepanggal di Timur Tengah, tapi tanah yang mencakup seluruh bumi ini. Waktu Tuhan membuat janjinya kepada Abraham, dia mengatakan bahwa Abraham akan mendiami tanah ini bukan sebagai pewarisnya, karena dia akan mendiaminya sebagai orang asing, dan dia akan mewarisinya nanti sebagai pewaris abadi. Dia berdiam di tanah yang asing, bukan di tanah yang dijanjikan kepadanya. Abraham menanyakan kepada Tuhan, dari mana dia tahu bahwa dia akan mewarisi tanah itu? Tuhan mengatakan kepadanya bahwa Abraham nanti akan mati sebelum mewarisi tanah itu, dan semua keturunannya juga belum menerima tanah yang dijanjikannya. Mereka semua, termasuk kita semua, adalah orang asing di bumi ini. Tidak ada dari Adam dan seluruh keturunannya yang sudah menerima janjinya yang dijanjikan kepada Abraham. Mereka dan kita semua hanya dapat melihatnya dengan mata iman. Artinya, Abraham mati di dalam iman bahwa dia akan mewarisi tanah perjanjian itu setelah dia dibangkitkan nanti pada kedatangan Kristus kedua kalinya. Dan karena janjinya pasti, itulah artinya bahwa Kristus pasti akan datang nanti untuk memenuhi janjinya. Waktu Kristus datang nanti di awan-awan, dia akan mengatakan kepada semua yang percaya janjinya, "Datanglah,
warisi kerajaan yang dipersiapkan sejak the foundation bumi ini, untuk hidup bersama Dia untuk selama-lamanya. Dia akan datang dan memberi kehormatan kepada mereka yang memelihara hukum-hukumnya. Kristus tidak pernah melupakan janjinya. Dia pasti akan datang, dan Dia akan memberikan warisannya kepada yang percaya janji the new covenant-nya. Waktu Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak, Abraham menurut perintahnya karena dia yakin Tuhan sanggup membangkitkan Ishak sebagaimana Tuhan pun sanggup untuk memberikan Ishak kepada Sarah yang mandul. Abraham tidak goyang terhadap janjinya Tuhan bahwa melalui Ishaklah janjinya akan dipenuhi, dan yang sanggup adalah Tuhan, bukan Abraham. Tuhan sanggup untuk memenuhi janjinya, dan yang menentukan keberhasilannya adalah manusia. Itulah sebabnya tanah yang dijanjikan Tuhan tidak bisa diperoleh melalui kemampuan manusia, tapi hanya dengan janji Tuhan, dan bagian kita adalah percaya janjinya. Ini adalah the new covenant. The new covenant menjanjikan kebangkitan orang percaya untuk menerima warisannya. The old covenant tidak menjanjikan apa-apa selain kematian kekal, karena janjinya dipenuhi oleh manusia yang tidak ada dayanya. Semoga pelajaran ini memberi pencerahan kepada kita semua sementara kita menantikan kedatangan Kristus kedua kalinya nanti untuk mewarisi the promised land yang akan didiami setiap orang yang percaya janji the new covenant-nya. Sampai berjumpa nanti di video kelima untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai topik the everlasting covenant ini. To God be the glory.